Di antara hikmahnya supaya kita bersabar ketika kita menghadapi ujian. Itu ya. Pandangan manusia tentang takdir ya beda-beda ya. Ada 3 minimal. Ya, kalau Jabariyah dia katakan semua ditakdirkan oleh Allah. Ya, apa yang ditakdirkan oleh Allah pasti dicinta. Karena kalau tidak maka itu tidak bijaksana. Tidak adil. Jadi perzinahan ditakdirkan oleh Allah, pasti perzinahan itu dicinta. Pembunuhan dicinta, narkoba dicinta, kejahatan itu tidak jahat, itu baik. Nah, itu tuh yang melahirkan aliran hedonisme. Ya, semua serba boleh. Ya. Kalau di Islam itu dari sisi tasawuf. Kalau sudah ma'rifat tidak ada hukum. Halal dan haram sama saja bagi orang yang ma'rifat. Karena mereka sudah merupakan keluarga Allah, tidak terkena hukum. Berzina boleh. Nggak percaya sama saya. Ada, buat saja tuh misalnya disertasi doktoral oleh Profesor Dr. Muhammad Irfan Abdul Hamid. Ya, dengan judulnya Nash'atul Falsafatis Sufiyah wa Tatawwuruha. Ya, tumbuh dan berkembangnya filsafat sufi. Di mana nih letak kekeliruan mereka nih? Letak kekeliruannya mempersamakan antara takdir dengan cinta Allah. Apa yang Allah takdirkan Allah cintai. Sehingga karena semuanya ditakdirkan oleh Allah, semuanya dicintai. Zina juga dicintai. Di situ tuh kelirunya. Kelirunya menyamakan antara takdir dengan cinta. Yang satunya kaum Mu'tazilah, kaum rasionalis. Ya. Mereka katakan takdir Allah itu pasti baik. Maka yang tidak baik bukan takdir Allah. Itu takdir setan. Jadi kalau ada orang kafir itu bukan takdir Allah, itu takdir setan. Karena kafir itu tidak dicintai oleh Allah. Oh, berarti kalau begitu Allah kalah terus dong sama setan. Allah menghendaki manusia beriman ternyata kafir. Ya, di mana letak kesesatannya? Pada penyamaan antara takdir dengan cinta. Padahal Allah mengatakan wala yardha li ibadihil kufr. Allah tidak meridhai kekafiran hamba-hambanya. Abu Lahab masih hidup. Allah katakan kafir dia. Istrinya kafir. Anak-anaknya kafir. Ya, lihat tuh. Padahal kalau Abu Lahab mau, saya masuk Islam. Batal tuh wahyu. Tapi karena sudah takdir mendahuluinya, dialah musuh yang luar biasa terhadap iman dan orang-orang yang beriman. Nah, yang ketiga adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah? Takdir itu rahasia Allah. Ya. Semua terjadi dengan takdir Allah. Tapi takdir itu rahasia Allah. Allah tidak meridhai kekafiran hamba-hambanya. Jadi kita jangan kafir. Takdir itu terbagi menjadi 2. Ada takdir kauni, ada takdir syar'i. Takdir kauni ya kita tidak lihat kecuali kalau sudah terjadi. Takdir syar'i adalah takdir yang ada dalam kitab suci. Ya, ini baik, ini buruk, itu takdir. Ini perintah, ini larangan, itu takdir. Nah, kita diperintah untuk taat kepada takdir yang syar'i, takdir yang tertulis. Dan takdir yang syar'i ini tidak ada yang buruk, semuanya baik semua. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Izin kalau masih ada waktu, satu lagi Pak Ustadz. Ya, silakan. Ya, itu tadi ada yang terlontar tasawuf. Perbedaan tasawuf, terus ciri-ciri orang tasawuf yang benar seperti apa, dan apa ada hubungannya dengan halusinasi gitu Pak Ustadz? Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, bicara tasawuf pasti harus panjang ya. Sejarahnya panjang tasawuf. Tapi zaman Rasulullah belum ada tasawuf lah.
Tasawuf itu dari Iran. Ya, tasawuf itu dari Iran. Imam Ghazali dari Iran juga itu. Tapi tasawufnya Imam Ghazali itu bukan tasawuf falsafi. Jadi tasawuf itu ada dua, Bang. Ya, tasawuf itu ada dua model ya. Jadi kalau tasawuf itu ada yang falsafi, ini yang sesat. Ya, ada dokter muda ya. Pintar bahasa Arab, pintar hadis. Waduh, lagi hebat-hebatnya, lagi naik daun. Ya, dia katakan al-halaj itu ya dalam ukuran syar'i kafir, tapi hakikatnya tidak, itu filsafat itu. Tertipu oleh filsafat. Imam Ghazali mengharapkan filsafat dia. Faman tasawwafa faqad tazannaqa. Ya, dan siapa bertasawuf maka dia telah zindik. Faman tasawwafa faqad tafalsafa. Wa man tafalsafa faqad tazannaqa. Siapa yang bertasawuf maka dia telah berfilsafat. Siapa yang berfilsafat maka dia telah zindik, kufur. Imam Ghazali sendiri itu. Ya. Ya, terus ini yang bahaya ya. Maka ada filsafat As-Suhrawardi ya. Filsafat Isyraqiyah. Ya. Isyraqiyah itu iluminasionisme. Ya. Bahasa Arabnya filsafat al-Isyraqiyah. Ya, filsafat. Nah, terus ada filsafat, ada tasawuf falsafi yang wahdatul wujud. Ya. Wahdatul wujud. Wahdatul wujud ini ada dua macam. Ya. Mengatakan semua wujud adalah Tuhan, anjing Tuhan, ayam Tuhan, ya talek Tuhan, apa saja semuanya Tuhan, itu wahdatul wujud. Atau semuanya bukan Tuhan. Wahdatul wujud. Ya, semua Tuhan. Semua Tuhan atau bukan, semuanya adalah Tuhan. Atau semuanya pada hakikatnya adalah satu Tuhan. Nah, al-halid jadi wahdatul wujud ini. Nah, puncaknya filsafat tasawuf falsafi, puncaknya adalah hakikatul kufri iman, hakikatul imani kufrun. Pada sebenarnya kafir itu iman. Orang kalau kafir itu dia iman. Wa hakikatul imani kufrun. Sebenarnya kalau orang iman sesungguhnya dia kafir. Dibalik ya. Kapan nih seperti ini kalau sudah mencapai makom ma'rifat? Nah, sebenarnya di sini nih bahayanya tasawuf tuh kalau dia falsafi. Kalau sudah mengatakan ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nah, ini yang falsafi, filsafat ya. Ini pasti sesat. Ya. Kata siapa? Ya saya belajar, saya menerjemah kitab Nashatul Falsafati Sufi atau Turuha, jadi saya tahu banyak. Dan saya sudah masuk tasawuf lama saya. Pelaku saya. Satunya tasawuf akhlaki. Oh, jangan bicara asal saja, itu tasawuf akhlaki. Puncaknya tasawuf akhlaki ada pada zuhud. Zuhud. Apa sih zuhud? Zuhud itu meninggalkan yang boleh. Zuhud. Meninggalkan yang boleh, yang tidak ada nilai pahalanya. Yang haram, yang boleh saja ditinggalkan, apalagi yang haram. Itu zuhud. Puncaknya tasawuf yang akhlaki. Ini tasawuf yang sunnah. Tasawuf yang aswaja. Ya, tasawuf falsafi, tasawuf kufur. Di mana letak kufurnya? Ya ini. Dia katakan, oh, saya adalah Tuhan, semua yang ada sebenarnya Tuhan. Jadi menerjemah la ilaha illallah itu tidak ada yang eksis kecuali Allah. Itu tuh. Jadi semua yang eksis ini sebenarnya Allah. Itu satu ya. Atau menerjemah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita ini berasal dari Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, menyatu dengan Allah. Itu terjemahan menyesatkan.
Ya, padahal mestinya apa? Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Saya kira itu ya. Ya. Ya, saya ada ilustrasi. Ya. Dalam sebuah acara siaran langsung di televisi di Timur Tengah, ada Dr. Tariq Aswaidan. Waduh, bicara tentang tasawuf itu 1 jam itu tidak ada yang benar tasawuf. Oh, dibantai habis tasawuf. Dia selesai, pemirsanya dokter-dokter juga, ulama-ulama juga. Dibantai itu Tariq Aswaidan. Waduh, apa yang dia paparkan salah semua. Apa yang dia paparkan salah semua. Jadi nggak ada benernya. Kok bisa begitu? Ya, kenapa bisa begitu? Karena tidak ada pembatasan. Yang Tariq Aswaidan katakan itu adalah tasawuf yang falsafi, tasawuf yang filsafat. Yang ulama, yang seorang alim tadi, dia bicara tentang tasawuf yang sunni. Ya beda, nggak bisa nyatu. Nggak bisa nyatu, beda. Yang ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, yang itu berdasarkan filsafat. Ya, ibadah, keyakinan, akidah nggak bisa dari filsafat. Filsafat nggak boleh sentuh-sentuh. Filsafat itu bahthun aqliyun mahad. Ya, pencarian logika ansih. Manusia tidak bisa ngarang tentang Tuhan. Ya, nanti Tuhan Trinitas atau apa itu karangan aja itu. Saya kira itu Bang Handi. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya.